Nah, flux adalah simpelnya jumlah garis vektor yang menembus suatu permukaan. Nah, contohkan saja ada suatu lembaran ya, terus ini kita anggap spidolnya sebagai garis vektornya. Nah, garis vektor yang menembus ini jumlahnya itu disebut dengan flux. Begitupun juga pada flux listrik, artinya jumlah garis medan listrik ya, itu dinyatakan dalam bentuk vektor ya, menembus suatu permukaan. Nah, misalkan aja ini ada suatu muatan plus, terus ini ada dua lembaran ya, ada lembaran, dia menembus, ada muatan listrik yang menembus suatu permukaan itu. Nah, dia membentuk sudut terhadap apa? Nah, sudutnya itu dihitung terhadap garis normal si bidang. Nah, yang masuk garis normal suatu bidang adalah tegak lurus, garis tegak lurus terhadap suatu bidang. Misalkan kalau bidangnya itu horizontal kayak gini, maka garis normalnya adalah vertikal. Begitupun juga kalau misalkan garis bidangnya vertikal, maka garis normalnya adalah horizontal. Nah, rumus dari flux listrik itu sendiri adalah E dikali A dikali kosinus theta. Ini. Nah, hukum Gauss, ini ada hubungannya nih dengan hukum Gauss, yaitu salah satu persamaan Maxwell dari 4 ya, tapi saya nggak bisa menjelaskan semua persamaan Maxwell. Yang bisa kita jelaskan adalah hukum Gauss. Nah, hukum Gauss menyatakan bahwa besar flux listrik yang menembus suatu permukaan sama dengan muatan yang di dalam permukaan tersebut dibagi permitivitas ruang hampa. Nah, jadi rumusnya adalah E dikali A dikali kosinus theta sama dengan Q enclosed. Q enclosed ini adalah muatan yang ditutup oleh permukaan itu sendiri dibagi epsilon 0 atau permitivitas ruang hampa. Nah, konsepnya adalah misalkan suatu bola ya, suatu bola ini ada, terus di dalamnya ada muatan, maka besar flux listrik yang menembus permukaan bola ini itu sama aja dengan besar muatan si plus ini dibagi dengan epsilon 0 gitu. Karena dia tuh medan listriknya ini terbagi nih. Ini kan ada medan listrik 1, 2 pada suatu wilayah, itu kalau dijumlahkan semua adalah muatan si Q itu sendiri dibagi epsilon 0. Nah, ini berguna untuk menghitung bagaimana cara menghitung medan listrik pada suatu bidang. Contohnya saja pada dua keping sejajar. Ya. Misalkan pada dua keping sejajar. Nah, dua keping sejajar ini dia memiliki luas area yang sama. Anggap aja A ya. Terus terpisah dengan jarak D misalkan ya. Nah, tapi ini kayaknya nggak terlalu pengaruh, tapi itu nanti di materi selanjutnya. Nah, anggap aja suatu keping ini dia bermuatan positif. Maka karena dia sejajar, berarti kan dia nggak membentuk sudut. Jadi maksudnya besar sudut yang terbentuk antara medan listrik dengan garis normal adalah 0 ya. Jadi ini adalah 0 derajat. Nah, karena luas daerahnya adalah sama ya, luas areanya adalah sama, maka E dikali A dikali kosinus 0 sama dengan Q per epsilon 0. Karena kosinus 0 adalah 1, maka besar medan listrik itu adalah Q per A dikali epsilon 0. Nah, Q per A ini adalah rapat muatan kolom per meter kuadrat ya. Kalau untuk area berarti dia pakai meter kuadrat. Berarti anggap aja rho per epsilon 0, di mana rho adalah Q per A. Jadi besar medan listrik pada yang menembus suatu permukaan ya, suatu permukaan ini, si keping sejajar ini adalah samanya dengan besar rapat muatan dibagi epsilon 0. Nah, ini pada dua keping sejajar.
Nah, bagaimana kalau misalkan yang bola? Nah, ini sering terjadi nih, sering muncul di soal-soal medan listrik yang pada bola berongga. Nah, kalau bola berongga berarti dia bukan bola pejal, melainkan dia bola kopong. Bola kopong, yang artinya bola yang membentuk bola itu hanya permukaannya saja, dalamnya itu kosong. Nah, kita ingin tahu besar medan listrik di dalam bola berapa. Anggap aja nih daerah jari-jari si bola ini adalah R besar. Nah, dan R kecil ini adalah titik ujinya, titik uji yang kita hitung medan listriknya. Nah, kita ingin tahu besar medan listrik pada saat R lebih kecil daripada R, artinya di dalam bola, dan pada R lebih besar daripada R, artinya dia di luar ini. Nah, kita pertama yang R lebih kecil daripada R dulu ya, artinya dia di dalam bola. Nah, simpel aja, pada R lebih kecil daripada R itu sama dengan 0. Nah, kenapa? Konsepnya gini aja, prinsipnya gini. Bola berongga ini dia dikasih muatan ya, dikasih muatan plus misalkan, dan kita anggap aja asumsi simetri. Asumsi simetri itu artinya bola kosong ini atau bola kopong ini itu diberi muatan sama merata. Nah, kalau sama merata berarti dia hanya di permukaan aja nih muatannya nih. Ya, dia hanya di muatannya hanya di permukaan. Tapi di dalamnya kan kosong. Di dalamnya kosong, apakah ada muatan di dalamnya? Enggak ada. Misalkan di sini. Apakah di dalam lingkaran ini ada muatan? Tentu saja enggak, karena dia hanya kosong, kopong ya, bukan bola pejal. Tadi ditinjau pada dikali A kosinus 0 ya. Sama dengan Q enclosed. Q enclosed ini artinya muatan yang ditutupin oleh permukaan itu. Nah, sementara pada permukaan yang di titik ini nih, pada saat R lebih kecil daripada jari-jari bola, itu nggak ada muatannya. Nah, artinya Q enclosed itu pasti sama dengan 0. Karena nggak ada muatan di dalamnya. Maka itu udah pasti 0. Kalau muatannya ya, kembali lagi, kalau muatannya itu terdistribusi rata atau secara merata lah. Nah, tapi bagaimana kalau ketika pada R di luar jari bola ya. Di sini misalkan. Nah, di sini berarti dia kan ada muatan di dalamnya. Ya, pada permukaan bola yang lebih besar itu di dalamnya ada muatan. Nah, muatannya ini sebesar apa? Nah, luas areanya berapa? Total muatan. A-nya itu bola, yaitu 4pi R kuadrat ya. 4pi R kuadrat, di mana R-nya ini adalah si jari-jari si titik uji ini, di jari-jari titik uji. Dan mereka tegak lurus semua. Bukan tegak lurus, sejajar dengan garis normalnya masing-masing. Berarti sudutnya itu adalah 0 derajat ya. Maka dikali A dikali kosinus 0 sama dengan Q per epsilon 0. Nah, A ini adalah 4pi R kuadrat, kosinus 0 adalah 1, Q per epsilon 0. Maka besar medan listrik ketika R lebih besar daripada jari-jari bola itu sama dengan Q per 4pi epsilon 0 R kuadrat. Yang artinya 1 per 4pi epsilon 0 Q per R kuadrat. Ini adalah rumusnya ya. Jadi ketika R itu bukan jauh lebih besar daripada jari-jari bola, maka berlaku rumus medan listrik biasa, yaitu 1 per 4pi epsilon 0 Q per R kuadrat. Nah, jadi pada bola berongga
pada bola berubah, E itu dinyatakan 0 ketika R lebih kecil daripada R, artinya di dalam bola. Nah, tapi kalau dia di luar bola, maka rumusnya K Q per R kuadrat ketika R lebih besar daripada si R itu sendiri.